kalau tidak salah ini materi yang terakhir untuk di apa ya bagian saya ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. sore, Bu. Oke, Sore, oke, Ibu. oke. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan lanjut ya, saling sharing dan berdiskusi terkait dengan topik yang kedua yaitu tentang pemberian atau urgensi ya, pemberian uterotonika pada persalinan kala 3. Dan saya yakin pasti sudah banyak pengalaman ibu-ibu di lapangan ya, karena memang sudah banyak menangani kasus-kasus atau memberikan layanan pada saat proses persalinan ya, utamanya jikalau pas pada saat proses persalinan kok ternyata mengalami adanya masalah perdarahan. Nah, di sini kita nanti akan bahas sekilas terkait dengan urgensi dalam pemberian uterotonika pada persalinan kala 3 normal. Sehingga paling tidak ada kaitannya dengan manajemen aktif kala 3. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya akan saya share terlebih dahulu terkait dengan materinya. Sebelum kita menginjak terkait dengan uterotonika itu sendiri. Nah, di sini saya mengingatkan ya, kembali terkait dengan sebentar. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Sebelum kita mengarah ke tentang inti dari urgensi pemberian uterotonika pada persalinan kala 3 normal, kita membahas terlebih dahulu atau mengingat kembali ya terkait mana kok enggak sebentar. Nah, terkait dengan apa itu persalinan kala 3. Nah, karena kan memang pada masa persalinan ada 4 pembagian, jadi mulai kala 1, kala 2, 3, dan kala 4. Nah, biasanya kaitannya dengan pemberian uterotonika yaitu pada waktu persalinan kala 3. Nah, untuk persalinan kala 3 itu sendiri apa sih? Nah, yaitu biasanya kala 3 persalinan itu dimulai dari setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta bahkan sampai dengan selaput ketuban. Artinya bayi dan plasenta itu sudah lahir. Nah, itu yang dinamakan dengan persalinan kala 3. Nah, untuk batasan waktu pada persalinan kala 3 itu rata-rata ya berkisar antara 15 sampai dengan 30 menit. Baik itu yang terjadi pada primi ya maupun yang terjadi pada multiara. Nah, kemudian pada persalinan kala 3 itu sendiri ya ada atau bagaimana sih fisiologi atau mekanisme dari kala 3 itu sendiri. Nah, kala 3 itu kan proses lahirnya plasenta ya. Nah, dalam mekanisme atau fisiologi kala 3 dalam kala uri di sini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama terkait dengan pelepasan plasenta, yang kedua terkait dengan pengeluaran plasenta. Karena pada saat kala 3 ya tidak langsung tiba-tiba keluar plasentanya, tapi pasti ada suatu mekanisme. Itu dimulai dari pelepasan terlebih dahulu. Kalau plasentanya tidak lepas nggak akan bisa keluar, sehingga dimulai dari proses pelepasan plasenta sampai nanti ya pengeluaran plasenta. Nah, ini ada 2 fase atau tahapan dalam kala uri gitu. Yang pertama terkait dengan fase pelepasan plasenta. Nah, terkait dengan fase pelepasan plasenta itu seperti apa sih mekanismenya? Nah, yang pertama, pada saat proses persalinan setelah bayi lahir ya kalau kita sebelum atau pada masa hamil lah ya, pada masa hamil di sini kan rahim ya, ada janin maupun ada plasenta. Nah, kemudian setelah pada saat proses persalinan yaitu kala 2 janin sudah mulai berproses untuk ya lahir, kemudian sudah lahir, akhirnya tinggal plasentanya saja. Nah, di sini pada kala 3 sendiri itu otot rahim atau istilahnya dinamakan dengan miometrium
itu melakukan kontraksi. Artinya dia akan mengikuti penyusutan volume rongga rahim setelah lahirnya bayi. Karena pada saat sebelum bayi lahir, rongga rahim itu luas karena ada bayi dan plasenta. Tapi setelah bayinya sudah keluar atau lahir, otomatis ya volume atau rongga rahim juga akan mulai berkurang atau mengalami penyusutan. Nah, dengan adanya penyusutan ukuran dari volume rahim ini, dia akan menyebabkan berkurangnya ukuran dari tempat plasenta. Nah, karena tempat perlekatan ya plasenta tadi itu berkurang atau semakin kecil, dan ukuran dari plasenta itu sendiri juga nggak akan berkurang, masih tetap ya atau tidak berubah, maka plasenta akan mulai melakukan proses melipat. Artinya dia akan menyesuaikan dari volume atau ukuran rahim tadi. Setelah melipat, kemudian menebal, dan kemudian ya akan terjadi pelepasan dari dinding rahim atau uterus. Nah, setelah terlepas, plasenta akan turun ke bawah, ya bagian bawah rahim sampai ke dalam vagina sampai nanti keluar dari vagina. Nah ini karena tadi ya adanya pengurangan dari volume rahim apa ya mengalami penyusutan, otomatis plasenta juga menyesuaikan. Dia juga mulai pelipatan untuk bagaimana proses dia bisa lepas dari perlekatan dinding rahim. Kemudian setelah itu plasenta didorong keluar ya oleh tenaga dari ibu. Nah, apabila plasenta lahir ya otot rahim atau uterus itu dia segera untuk melakukan kontraksi. Artinya pembuluh darah atau jonjot-jonjot atau otot-otot yang ada pada dinding rahim itu akan mulai terjepit. Artinya akan terjepit gini. Nah, sehingga perdarahan yang keluar itu akan bisa terhenti. Biasanya ukuran ya untuk perdarahan normal berkisar antara 350 sampai dengan 500 cc. Nah, dalam keadaan normal, plasenta akan lahir secara spontan dalam kurun waktu 6 menit setelah bayi lahir secara lengkap. Nah, kemudian apa yang menjadikan atau tanda-tanda dari pelepasan plasenta itu sendiri? Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa plasenta itu memang sudah lepas, yaitu satu, adanya perubahan bentuk dan tinggi dari fundus. Kenapa perubahan bentuk tadi? Yang semula dia ada bayi keluar, ya. Kemudian, nah otomatis dia akan menyesuaikan, ya kan penyusutan tadi ukuran dari rongga rahim, ya. Setelah bayi lahir dan miometrium, otot-otot yang ada pada dinding rahim itu mulai berkontraksi, maka uterus atau rahim itu berbentuk bulat dan tinggi fundusnya biasanya di bawah pusat. Setelah miometrium tadi yang ada pada dinding rahim itu mengalami kontraksi, plasenta akan bisa untuk terdorong ke bawah dengan adanya kontraksi otot-otot dinding rahim ya sedikit demi sedikit akan bisa membuat plasenta tadi ya mulai terlepas tadi sampai tadi setelah semua terlepas dia akan terdorong ke bawah ya. Kemudian bentuk dari rahim itu dia akan berbentuk seperti segitiga atau seperti buah kir ya atau bahkan seperti alpukat ya. Dan kembali lagi fundus akan berada di atas pusat. Nah, yang kedua, tali pusat memanjang ya, tampak di introitus vagina atau istilahnya dikenal sebagai tanda Ahvel. Itu ya, kalau tali pusatnya kok tidak bertambah panjang memungkinkan di sini belum ada tanda-tanda mengarah ke pelepasan plasenta. Kemudian adanya semburan darah dengan tiba-tiba. Karena kan tadi terjadi pelepasan plasenta sedikit demi sedikit sehingga akan timbul perdarahan. Ya, darah yang terkumpul di belakang plasenta dia akan membantu untuk mendorong plasenta supaya bisa keluar ya sampai
keluar ya, melewati jalan lahir sampai ke vagina yang juga dibantu dengan adanya daya gravitasi dari tadi yang semakin bertambahnya banyak dia mencoba untuk keluar darahnya sehingga dia juga bisa untuk mendorong plasenta sampai dorong keluar. Akhirnya plasenta bisa lahir dengan normal kayak gitu. Nah, ini beberapa tanda yang menjadikan bahwa plasenta itu terlepas. Kemudian, nah ini beberapa teknik ya untuk mengetahui lepasnya plasenta. Selain tanda-tanda yang bisa kita lihat jadinya pelepasan plasenta, kita bisa menggunakan beberapa teknik ya untuk mengetahui apakah plasentanya itu sudah terlepas ataukah belum. Yang pertama yaitu dengan menggunakan teknik Kushner. Nah, teknik Kushner ini biasanya menggunakan satu tangan itu disertai dengan berada di apa ya, di atas simpisis ya. Kemudian tangan kanannya itu dia menelusuri ini atau memegang tali pusatnya diregangkan. Nah, kemudian kalau pas pada saat yang tangan kiri kita di atas simpisis menekan, ya, kok ternyata tali pusatnya itu masuk kembali, artinya plasenta belum lepas. Tapi kalau kok diam saja saat tekan simpisisnya, kemudian kok malah ada suatu pertambahan panjang dari tali pusatnya, artinya plasenta sudah lepas. Nah, ini teknik yang pertama yaitu teknik Kushner. Yang kedua adalah Strassman, ya, yaitu dengan menegangkan tali pusat, ya, satu tangan menegangkan tali pusat, ya, tangan yang satu melakukan pengetokan pada fundus diketok, ya. Pada saat kita ketok, kok ternyata tali pusatnya itu bergetar saja, ya. Kemudian artinya dia tidak ada pertambahan panjang. Nah, artinya dia belum lepas. Tetapi pada saat kita ketuk pada fundusnya dan ada suatu getaran, kemudian juga kemungkinan tambah adanya pertambahan tali pusat pada saat kita tegangkan, artinya plasenta sudah lepas. Nah, yang ketiga dengan menggunakan teknik lain, yaitu kita lihat sewaktu adanya his, ya, kemudian rahim kita dorong sedikit. Nah, bila tali pusatnya kembali, artinya belum lepas. Tetapi jika diam atau turun, artinya plasenta sudah lepas. Nah, ini beberapa teknik yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah plasenta yang ada di dalam rahim itu sudah terlepas ataukah belum. Di samping tadi kita mengamati atau mengobservasi dengan melihat adanya tanda-tanda gejala plasenta sudah lepas gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa cara ya, selain teknik juga ada beberapa macam-macam ya. Plasenta itu terlepas dari perlekatan dinding rahim. Yang pertama dinamakan dengan Schultze, yaitu biasanya plasenta itu lepasnya seperti payung menutup ya. Artinya dia itu sekitar ini terjadi sekitar 80% yang biasanya plasenta itu terlepas ya. Biasanya di sini ya bagian tengah dulu terlepas ya. Setelah tengah kemudian terjadi laju retroplasental hemoragik ya. Artinya di sini tadi perlepasan tadi akan timbul perdarahan tadi yang mana perdarahan nanti akan bisa untuk mendorong plasenta keluar sehingga sedikit plasenta mulai terlepas dari mulai bagian tengah, pinggir sampai dengan seluruhnya. Nah, perdarahan ini biasanya tidak ada sebelum plasenta lahir dan ya banyak ya setelah lahirnya plasenta. Nah, ini macam dari apa ya jenis ya pelepasan plasenta yang Schultze. Kemudian yang kedua yaitu dengan Duncan ya, lepasnya plasenta mulai dari pinggir. Kalau tadi dia dari tengah. Ya, seperti menutup payung. Nah, tadi ya. Nah, yang kedua ini yaitu mulai dari pinggir dulu.
ya, terjadi sekitar 20% ya, kemudian darah akan mengalir keluar di antara selaput ketubuhan sehingga secara serentak dari pinggir ke tengah ke pinggir lagi dan akhirnya semuanya akan bisa terlepas semua dan bisa terdorong untuk keluar. Nah, ini beberapa macam dari pelepasan plasenta. Nah, yang pertama tadi adalah bagaimana mekanisme pelepasannya ya. Intinya karena adanya apa namanya kontraksi dari miometrium tadi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk fase dari pengeluaran plasenta itu sendiri. Nah, setelah plasenta lepas dengan adanya retraksi dan kontraksi yang ada pada dinding rahim, maka plasenta akan bisa terdorong ke dalam segmen bawah rahim atau ke dalam bagian atas dari vagina. Selanjutnya, plasenta akan terdorong keluar ya yang dibantu dengan tenaga ibu ya, dia mengejan ya, sehingga plasenta akan keluar atau dilahirkan. Nah, ini untuk fase dari pengeluaran plasenta itu sendiri ya. Nah, kemudian pada masa persalinan kala 3 ya, kita tahu bahwa ada yang namanya dengan manajemen aktif kala 3. Nah, ini ada 3 langkah utama yang perlu kita perhatikan ya, dan memang harus kita lakukan supaya di sini proses untuk pelepasan plasenta itu bisa berjalan dengan normal, kecuali ya mungkin ada permasalahan yang sekiranya plasenta tidak bisa lahir dengan normal. Itu pasti ada beberapa penyebab ya, misalkan mungkin karena perlekatan dari plasenta terlalu dalam ke dinding vagina sehingga kesulitan untuk lepas ya. Kemudian karena tidak adanya kontraksi ya atau otot-otot miometrium yang ada pada dinding rahim itu ada suatu masalah atau lemah sehingga plasenta juga akan kesulitan untuk dan masih banyak lagi beberapa faktor yang sekiranya bisa menyebabkan plasenta itu tidak bisa lahir dengan normal. Nah, ini ada beberapa langkah ya dalam manajemen aktif kala 3 yang sekiranya bisa membantu untuk pengeluaran plasenta. Ya, yang pertama di sini pemberian oksitosin ya, atau suntikan oksigen. Kemudian penegangan tali pusat terkendali. Yang ketiga yaitu masase rahim atau uterus ya. Artinya dengan masase uterus ini juga akan bisa merangsang otot-otot yang ada pada dinding rahim untuk bisa melakukan kontraksi. Nah, sehingga dengan adanya kontraksi lama-kelamaan akan bisa ya melepaskan perlekatan plasenta pada dinding rahim. Nah, apa sih tujuan dari manajemen aktif kala 3? Yang pertama, untuk menghasilkan kontraksi rahim yang lebih efektif. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu. Yang harapnya kan tadi 15 sampai dengan 30 menit ya pada kala 3 itu. Nah, artinya dengan adanya manajemen aktif kala 3 yang sudah kita lakukan secara SOP, itu akan bisa mempersingkat waktu lebih cepat untuk keluarnya plasenta. Ya. Yang ketiga, mencegah perdarahan. Karena tadi dengan adanya masase rahim, dengan adanya suntikan oksitosin karena dia memicu ya untuk menimbulkan adanya kontraksi pada dinding rahim sehingga juga akan bisa mencegah terjadinya perdarahan. Karena dengan adanya kontraksi pada otot ya, jonjot-jonjot atau otot atau jaringan yang ada pada dinding rahim dia akan semakin terjepit satu sama lain, menguatkan. Sehingga pembuluh darah yang ada pada dinding rahim juga akan terjepit sehingga perdarahan yang keluar pun juga tidak akan banyak. Dibandingkan dengan tidak adanya kontraksi, otomatis yang seharusnya terjepit dia akan mengalami pelebaran sehingga memungkinkan pembuluh darah akan terbuka lebar, otomatis darah pun yang akan keluar juga akan bertambah banyak. Itu kalau misalkan kontraksinya kurang bagus, lemah atau bahkan malah tidak ada sama sekali sehingga kita perlu tadi menerapkan manajemen aktif kala 3 ya.
Kemudian menurunkan angka kejadian red flash atau retensio plasenta, tertinggalnya plasenta ya, entah itu beberapa sebagian atau mungkin semuanya, karena tadi ya dengan tidak adanya kontraksi sehingga juga akan mempersulit ya lepasnya perlekatan plasenta dari dinding rahim. Nah, ini tujuan dari manajemen aktif skala 3. Nah, yang pertama tadi terkait dengan manajemen aktif skala 3 ya. Yang pertama adalah di sini pemberian oksitosin. Nah, biasanya oksitosin di sini diberikan dalam 1 menit setelah kelahiran bayi. Nah, jikalau di sini kok tidak tersedia ya oksitosin, maka bisa dilakukan dengan melakukan rangsangan puting pada payudara ibu. Nah, kira-kira apa sih Bu dengan adanya rangsangan puting payudara? Nah, ini kok bisa untuk apa namanya? Mencegah ya atau untuk bisa menambahkan adanya kontraksi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Rangsangan puting payudara? Nah, dengan rangsangan puting payudara ini, termasuk yang susukan bayi ya, susukan bayi kan dia mengisap ya, dengan rangsangan yang ada pada puting atau bahkan dengan ada isapan bayi atau mulut bayi tadi, maka di sini proses tubuh dari si ibu itu dia akan mengeluarkan namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dia juga akan dapat membantu untuk memicu terjadinya kontraksi pada rahim. Nah, ini kenapa kalau misalkan ke oksid tentu saja bisa dengan pasangan puting payudara, bisa dengan susukan bayi, karena kan biasanya kan pada saat setelah bayi lahir ya, kita kan lakukan IMD ya. IMD salah satunya adalah untuk selain untuk menjaga kehangatan, nah ini kan juga untuk disusui kan bayinya supaya dengan adanya rangsangan mulut bayi, isapan bayi tadi bisa untuk meningkatkan respon tubuh untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Selain satu untuk meningkatkan kontraksi rahim, yang kedua juga untuk memicu memproduksi ASI sehingga nanti pada saat masa nifas, nah itu akan bisa terpenuhi untuk kebutuhan ASI ya bayinya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah memberikan ergometrin ya 0,2 mg bisa dengan secara IM karena memang ergometrin ini juga bisa untuk salah satu fungsinya juga bisa untuk meningkatkan kontraksi rahim ya yang mana nanti dari kerja ergometrin ini nanti dia bisa untuk menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah ya bagian ya pada dinding rahim sehingga dengan adanya penyempitan pembuluh darah ya dia akan berjepit satu sama lain sehingga akan bisa menghambat terjadinya perdarahan atau mengurangi supaya perdarahan yang keluar tidak semakin bertambah banyak. Nah ini untuk manajemen kita yang pertama dengan pemberian oksitosin. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penegangan tali pusat terkendali. Nah ini biasanya teknik yang dilakukan yaitu dengan cara mendorong korpus uteri ya dengan gerakan dorsokranial. Kemudian memegang tali pusat ya, jadi dorso bawah ke atas, satu tangan melakukan penegangan tali pusat ya, dengan diklem ya 5 sampai dengan 10 cm di depan vulva. Kemudian menjaga tahanan pada tali pusat ya dan tunggu sampai adanya kontraksi yang kuat. Nah, selama kontraksi, kemudian kita lakukan untuk penegangan tali pusat ya, secara terus-menerus ya, sampai di sini nanti adanya tadi tanda-tanda pelepasan dari plasenta, tambah panjangnya tali pusat, ada semburan darah secara tiba-tiba, ya, kemudian adanya perubahan bentuk pada rahim atau abdomen. Nah, ini nanti akan menjadikan tanda-tanda bahwa plasenta itu terlepas gitu ya. Kemudian melakukan PTT
ya, hanya dilakukan selama kontraksi ya. Kalau nggak ada kontraksi jangan ditegangkan ya, karena memang kalau nggak ada kontraksi, kalau dipaksakan kita tarik memungkinkan yang seharusnya perlekatan plasenta itu bisa lepas dengan normal karena dengan adanya kontraksi, tapi kalau nggak ada kontraksi, kalau kita paksakan tarik memungkinkan ada beberapa bagian yang mungkin akan bisa tertinggal di dalam rahim ya. Kemudian diulangi langkah-langkah PTT pada setiap adanya kontraksi sampai plasenta terlepas. Begitu terlepas, dikeluarkan dengan menggerakkan tangan atau klem pada tali pusat yang mendekati plasenta sampai nanti plasenta ini bisa keluar ya, melewati jalan lahir. Kemudian ditangkap kedua tangan, diputar searah dengan jarum jam sampai dengan selaput ketuban itu sudah keluar semua. Dan jangan lupa dicek ya, apakah memang plasenta yang sudah kita lahirkan itu semuanya sudah eh, lahir semua ataukah ada beberapa bagian yang mungkin tertinggal. Kita cek kotyledonnya, kita cek jaringan-jaringan yang lainnya ya, apakah lengkap ataukah tidak itu. Oke. Bentar ya Bu, ini kok AC-nya mati. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi ya terkait untuk manajemen akses skala 3 ya. Sampai tadi melakukan penegangan tali pusat pengendali sampai di sini plasenta terlepas semua, dan jangan lupa kita melakukan pengecekan apakah benar plasenta sudah lahir semua atau mungkin ada beberapa jaringan yang masih tertinggal di dalam rahim gitu ya. Kemudian yang ketiga itu melakukan masase uterus atau rahim. Nah, segera setelah plasenta dan selaput ya ketubannya itu lahir atau dikeluarkan, maka dilakukan masase fundus agar untuk menimbulkan kontraksi kurang lebih 10 sampai dengan 15 detik. Yang artinya untuk mencegah terjadinya perdarahan ya setelah plasenta lahir. Karena tadi dengan adanya yang pertama sudah dikasih oksi, yang ketiga tadi ditambah dengan adanya masase, otomatis juga akan bisa merangsang ya otot-otot dinding rahim untuk memicu terjadinya kontraksi sehingga perdarahan akan bisa berhenti. Nah, kok ternyata mungkin jika plasenta belum lahir dalam waktu 15 menit, ini kan 15 sampai dengan 30 menit rata-rata waktu kelahiran plasenta ya. Nah, kita bisa berikan oksitosin ya 10 unit untuk dosis yang kedua. Ya. Kemudian kita pantau ya sampai kita lihat juga bagaimana dengan tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Kalau memang ada tanda-tanda pelepasan plasenta, kita bisa untuk melakukan pengeluaran atau kelahiran plasenta. Kok ternyata mungkin dalam waktu 30 menit kok plasenta belum lahir, maka bisa untuk kita lakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah kita periksa kandung kemih. Karena kan kandung kemih kan berada di depannya dari rahim. Siapa tahu dengan kandung kemih yang penuh ini yang menyebabkan kesulitan plasenta untuk bisa lahir. Mungkin itu ya. Yang kedua, kita periksa tanda-tanda adanya pelepasan plasenta. Ya, kalau memang belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, kemudian kandung kemih sudah kita kosongkan, ya, kok ternyata belum ada tanda-tanda juga, kita bisa untuk memberikan
suntikan oksin yang dosis ketiga secara IM. Nah, sambil itu kita melakukan proses untuk persiapan rujukan. Nah, kira-kira jika kok masih tidak ada tanda-tanda pelepasan ya, dan itu kita juga periksa dari hasil proses kelahiran apakah ada luka luka pada perineum. Nah, itu ya robekan. Nah, maka kita harus perbaiki dulu karena apa? Kalau ada robekan kok tidak kita segera lakukan heading atau penjahitan, memungkinkan juga akan bisa terjadi perdarahan ya. Atau mungkin bisa kita lakukan dengan cara tadi ya, untuk adanya kejadian lepas kita bisa melakukan untuk manual placenta. Ya. Kalau pada menit pertama tadi sudah ada tanda-tanda ya pelepasan ya, kita langsung bisa untuk melakukan penegangan tali pusat terkendali. Nah, itu beberapa wacana sekilas terkait dengan persalinan kelas 3 termasuk kita apa saja yang perlu kita lakukan pada saat untuk melakukan manajemen aktif kelas 3 yang salah satu tujuannya adalah tadi satu untuk meningkatkan kontraksi uterus supaya mencegah terjadinya perdarahan yang banyak. Kemudian mencegah terjadinya kejadian retensio plasenta. Nah, itu sekilas terkait dengan manajemen kelas 3 pada persalinan kelas 3. Nah, kemudian kita menginjak ke bagian uterotonika. Nah, apa sih itu uterotonika? Uterotonika yaitu obat yang merangsang untuk ya menyebabkan otot-otot pada dinding rahim atau yang dinamakan dengan myometrium itu dia bisa untuk berkontraksi. Nah, dengan adanya kontraksi otot dinding rahim tadi otomatis juga satu untuk mempermudah ya atau untuk mempersingkat waktu ya kelahiran plasenta, untuk menghambat perdarahan semakin bertambah banyak. Nah, itu kenapa kok uterotonika itu perlu ya atau sangat diperlukan pada saat persalinan kelas 3. Nah, selain itu, uterotonika juga banyak digunakan pada saat induksi persalinan ya atau penguatan persalinan atau pencegahan serta penanganan perdarahan postpartum atau mungkin adanya kejadian abortus incomplete ya atau bahkan pada saat penanganan aktif pada kelas 3 persalinan. Nah, kemudian biasanya pemberian obat uterotonika ini untuk mengatasi perdarahan pasca persalinan atau setelah lahirnya plasenta. Jikalau tadi ternyata tidak adanya kontraksi rahim. Itu ya. Atau istilahnya dikatakan dengan adanya kejadian atonia uteri, lemahnya kontraksi rahim yang menyebabkan terjadinya perdarahan itu ya. Kemudian keuntungan dalam pemberian obat ini yaitu untuk mengurangi perdarahan pada kelas 3 dan juga bisa untuk mempercepat lahirnya plasenta. Karena kan di awal tadi ada untuk mengefisiensi waktu lebih cepat supaya dengan adanya kontraksi plasenta akan bisa cepat lepas. Akhirnya bisa dorong keluar dan lahir plasenta. Gitu. Nah, selama kelas 3 biasanya myometrium itu berkontraksi ya, yang menyebabkan kontraksi pembuluh darah yang berjalan di dalam myometrium juga dia akan menuju ke perlekatan plasenta sehingga aliran darah bisa berhenti. Kenapa kok bisa berhenti? Karena antara otot yang satu dengan yang lainnya saling menjepit sehingga pembuluh darah semakin sempit, otomatis darah yang mungkin dia tadi akan keluar banyak karena pembuluh darahnya semakin sempit terjepit ya ototnya satu sama lain sehingga aliran darah semakin berkurang atau berhenti. Nah, kerja ini juga bisa menyebabkan plasenta terlepas dari perlekatannya di dinding rahim. Dengan tidak adanya kontraksi ya myometrium atau otot dinding rahim,
secara klinis ini yang biasanya dikenal dengan istilah atonia uteri, ya, yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan yang hebat. Nah, itu biasanya kalau terjadi atonia uteri kan pasti ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan ya, selain untuk pemberian uterotonika tadi juga bisa dilakukan kompresi ya, entah itu kompresi bimanual interna, eksterna, atau bahkan dengan adanya ini kompresi aorta abdominalis, atau juga bisa dengan bantuan apa ya ini kondom kateter yang artinya untuk mencegah supaya perdarahan itu tidak semakin bertambah banyak yang keluar. Nah, itu beberapa cara yang sekiranya bisa untuk ya dilakukan dalam penanganan kejadian atonia uteri. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari pemberian uterotonika? Yaitu mempercepat kontraksi pada uterus dan mengatasi perdarahan pasca persalinan atau setelah lahirnya plasenta. Nah, ini tujuan kenapa uterotonika sangat dibutuhkan. Ya, perlu diberikan pada tadi persalinan kala 3 normal. 1, supaya kontraksi semakin bertambah kuat. Yang kedua, supaya dengan adanya kontraksi otot-otot miometrum saling berjepit, akhirnya perdarahan dapat berhenti. Yang ketiga, dengan adanya kontraksi, otomatis juga akan bisa mempengaruhi plasenta sedikit demi sedikit akan terlebih di dinding rahim. Nah, ini tujuan dari pemberian uterotonika. Nah, kira-kira apa saja ya yang termasuk macam-macam ya obat dalam uterotonika? Nah, ini ada 3 golongan ya yang termasuk dalam golongan uterotonika, yaitu 1 golongan alkaloid ergot, yang kedua oksitosin, yang ketiga prostaglandin. Nah, nanti akan kita bahas dari masing-masing golongan dari uterotonika. Nah, untuk golongan yang pertama yaitu golongan alkaloid ergot, di sini kalau kita melihat dari efek dan struktur kimianya itu dibagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama dalam golongan alkaloid asam amino atau istilahnya disebut dengan golongan ergotamin. Kemudian yang kedua derivat dihidroalkaloid asam amino ya, masuk dalam golongan dihidroergotamin juga. Yang ketiga alkaloid amin ya, atau ergonovin atau ergometrin yang biasanya masuk dalam golongan ini adalah ada ergometrin maupun mefedrin. Ini beberapa golongan ya atau struktur kimia dari golongan alkaloid ergot. Nah, terkait dengan golongan yang pertama tadi, ya, yang golongan alkaloid ergot, kira-kira bagaimana sih mekanisme atau cara kerja dari golongan yang alkaloid ergot? Karena memang sama-sama dia masuk ke golongan uterotonika, cara kerjanya yaitu 1, meningkatkan kontraksi uterus secara terus-menerus, ya, sehingga akan bisa memperpendek kala 3. Kenapa kok memperpendek kala 3? Karena tadi akan bisa menyebabkan plasenta bisa terlepas dari dinding rahim dengan bantuan kontraksi uterus tadi. Ya. Yang kedua, menstimulasi otot-otot polos terutama pada pembuluh darah varifer yang ada pada rahim. Sehingga dengan adanya stimulasi otot polos dia akan sama menjepit satu sama lain. Ya, sehingga di sini pembuluh darah semakin terjepit, perdarahan akan bisa terhenti. Yang ketiga tadi, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi ya, kontraksi ya, sehingga tekanan darah naik dan terjadi efek oksitosin ya, kontraksinya semakin bertambah kuat ya pada kandungan yang matur. Nah, ini bagaimana mekanisme tadi atau cara kerja dari golongan yang alkaloid ergot. Nah, kemudian cara pemberiannya bagaimana yang masuk dalam golongan alkaloid ergot, yaitu di sini adalah
bisa diberikan secara oral. Nah, ini untuk pemberian oral biasanya untuk proses kerjanya itu mulai bekerja setelah 10 menit pemberian. Ya. Kemudian juga bisa diberikan secara injeksi, ya, intravena. Dia mulai bekerja ya setelah 40 detik dilakukan injeksi. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara intramuskular, ya. Nah, kalau intramuskular di sini bekerja 7 sampai dengan 8 setelah pemberian, yang mana hal ini akan lebih menguntungkan karena efek sampingnya lebih sedikit, ya. Karena dia kan tidak langsung kalau intravena kan langsung mengarah ke pembuluh darah. Nah, sehingga untuk yang IM kan tidak langsung ke pembuluh darah, sehingga untuk efek sampingnya dia akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang injeksi. Nah, ini untuk cara pemberian bagi golongan uterotonika yang golongan alkaloid ergot gitu ya. Nah, kemudian bagaimana atau indikasi ya? Kira-kira dalam kondisi atau keadaan yang bagaimana sekiranya bisa diberikan uterotonika dalam golongan alkaloid ergot. Yang pertama yaitu sebagai oksitosik tadi ya, yang artinya di sini bagi kondisi yang sekiranya kontraksi rahimnya itu masih kurang atau lemah ya, sehingga membutuhkan untuk memicu meningkatnya kontraksi sehingga bisa untuk diberikan golongan alkaloid ergot ya. Yang kedua di sini adalah terkait dengan, nah ini kalau mempunyai apa namanya penyakit migrain ya atau masalah pada sakit kepala di sini bisa diberikan dengan golongan alkaloid ergot karena memang kalau pada masalah migrain itu kan terjadi pelebaran ya pembuluh darah yang pada otak pada otak sehingga karena salah satu tujuan dari uterotonika adalah untuk mempersempit ya, adanya menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga bisa diberikan kepada kasus-kasus yang mengalami kasus migrain. Nah, ini indikasinya. Kemudian kontraindikasinya apa sih? Nah, kontraindikasinya adalah jika seseorang yang mempunyai penyakit pembuluh darah, ya, bisa juga arteritis atau mungkin arteriosklerosis atau jantung, ya, koroner atau mungkin tromboflebitis. Nah, karena kan penyakit pembuluh darah ini kan terjadi suatu penyempitan ya. Nah, kalau kita berikan uterotonika, padahal salah satu fungsi dari uterotonika itu untuk menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah, malah akan sangat beresiko bertambah masalah ya pada penyakit yang mengalami penyakit pembuluh darah sehingga tidak diperbolehkan pada pasien yang mempunyai penyakit pembuluh darah. Ya, kalau migrain boleh karena kan migrain terjadi pelebaran pembuluh darah yang ada pada otak. Sehingga supaya fungsi dari pembuluh darah itu kembali normal, terjadi penyempitan, bisa diberikan golongan uterotonika yang alkaloid ergot. Ya. Kemudian dosisnya, nah ini yang pertama adalah secara oral tadi ya 0,2 sampai 0,4 miligram diberikan 2 sampai dengan 4 kali sehari selama 2 hari. Namun secara oral di sini untuk absorpsinya lebih lambat ya atau mungkin tidak sempurna karena melalui proses untuk melalui proses saluran pencernaan gitu ya. Yang kedua tadi yang baik IF maupun IM 0,2 mg, IM boleh diulang 2 sampai dengan 4 jam bila memang perdarahannya itu hebat atau banyak. Nah, kemudian untuk yang ergotamin yang efektif ya itu untuk pemberian IM itu biasanya diberikan 1/10 dosis dari oral. Karena kan tadi kan kalau oral kan absorpsinya dia lambat gitu. Kemudian untuk yang pemberian IV setengah dosis dari IM karena memang dia absorpsinya dia lebih cepat karena kan dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah sehingga efek bisa diperoleh dalam waktu 5 menit.
Nah, biasanya untuk metabolisme dan ekskresi ya dari ergonovin itu berlangsung lebih cepat daripada ergotamin ya. Karena memang untuk yang ergotamin di sini tadi dia untuk penggunaannya lebih apa ya? Lebih cepat ya untuk efek ya yang diperoleh setelah diberikan uteroto kayak gitu. Nah, ini beberapa sediaan obat ya yang termasuk dalam golongan alkaloid ya ergot. Ada yang namanya dengan ergotamin tartrat, ada ergonovin maleat, ada metylergonovin maleat atau istilahnya disebut dengan metergin, ada metisergid maleat, ada dihidroergotamin. Ini beberapa golongan yang termasuk jenis-jenis atau macam-macam golongan alkaloid ergot. Nah, yang kedua adalah golongan oksitosin. Nah, untuk oksitosin sendiri, kira-kira bagaimana untuk mekanisme atau cara kerjanya? Nah, untuk oksitosin, yaitu cara kerjanya dia bisa merangsang frekuensi ya, dan kekuatan kontraksi dari otot polos yang ada pada rahim. Biasanya pada fundus uteri itu akan bisa untuk mengeluarkan janin dan plasenta dengan adanya kontraksi atau his ya yang dialami oleh si ibu pada saat proses persalinan. Yang kedua, oksitosin juga bisa atau ada keterkaitannya dengan produksi air susu karena tadi ya dengan adanya rangsangan atau mungkin isapan ya dari bayi itu akan bisa menimbulkan tubuh untuk dapat mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, sehingga dengan adanya rangsangan atau isapan dari mulut bayi, dia akan bisa mempengaruhi beberapa sel-sel mioepitel yang ada pada alveoli mame. Ya, kemudian dari rangsangan tersebut akan mengubah ya arus ion pas membran yang ada pada sel otot polos yang ada di miometrium sehingga akibatnya kontraksi yang ada pada dinding rahim akan bisa berkontraksi secara terus-menerus. Ya. Nah, kemudian terkait dengan dosis dan bagaimana cara untuk pemberian yang golongan oksitosin. Yang pertama di sini adalah untuk dosisnya 10 unit ya secara IV maupun IFM. Ini biasanya untuk uterotonik ya profilaksis rekomendasi dari WHO. Kemudian untuk cara kerjanya itu bekerja cepat ya dengan masa laten di bawah 1 menit setelah dilakukan injeksi IV dan 2 sampai dengan 4 menit setelah injeksi IM karena memang kalau injeksi IV kan dia langsung mengarah ke pembuluh darah seperti itu. Kemudian pemberian secara infus secara kontinu akan bisa memberikan respon yang cepat terhadap rahim ya secara perlahan dan mencapai kondisi yang stabil kurang lebih dalam waktu 20 sampai dengan 40 menit dan tidak dapat diberikan secara per oral ya karena apa akan mudah dirusak oleh chymotrypsin karena kan tadi selain secara per oral tadi juga bisa efek kerja itu lambat karena pada saluran pencernaan yang prosesnya. Nah ini di sini chymotrypsin sendiri itu dia akan bisa mempengaruhi dalam proses pemecahan protein sendiri, ya sehingga pada proses pemecahan protein chymotrypsin ini dia akan memutus rantai proses dalam pemecahan protein sehingga otomatis fungsi dari pemberian oksitosin juga akan bisa berkurang sehingga lebih bagusnya tadi bisa secara IM atau IV di samping
oral lambat dan juga akan bisa terganggu dengan chymotrypsin. Nah, indikasinya ya yaitu untuk oksitosin bisa diberikan pada saat ya induksi persalinan ya. Artinya di sini untuk memulai proses persalinan ya dikarenakan mungkin adanya kontraksi yang kurang atau lemah sehingga bisa untuk memunculkan adanya kontraksi bisa diberikan oksitosin. Yang kedua yaitu jikalau terjadi masalah ketuban pecah dini. Nah, biasanya kan dengan adanya ketuban pecah dini juga akan bisa membantu untuk proses dimulainya persalinan. Tapi juga perlu diperhatikan ya, kita lihat atau kita observasi terlebih dahulu ya, kalaupun toh di sini mungkin ketuban pecah dininya, paling tidak kita perhatikan usia kehamilannya ya, apakah lebih dari 37 minggu ataukah kurang dari 37 minggu. Kita perlu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kalau usia kehamilan kurang dari sekitar 37 minggu mungkin terkait dengan kematangan serviks juga perlu kita lihat pembukaannya bagaimana. Ya, begitu pula untuk yang lebih dari 37 minggu juga perlu perhatikan. Ada yang namanya dengan apa ini? Skor Bishop score. Nah, Bishop score kan ini untuk mengetahui terkait dengan kondisi dari rahim ya. Pembukaannya, kemudian advancement-nya, apa namanya kelembutan dari serviksnya, nah, itu perlu kita pertimbangkan. Nah, apakah di sini kalau secara teori, kalau tidak salah itu bisa bila Bishop skornya atau skornya itu lebih dari sama dengan 6 itu bisa untuk dilakukan induksi ya. Tapi kalau kok ternyata hasil Bishop skornya kok kurang dari 6, nah ini perlu kita lakukan observasi terlebih dahulu terkait dari kematangan serviksnya, dari pembukaannya, dari penurunannya dan lainnya perlu kita perhatikan terlebih dahulu, perlu kita observasi terlebih dahulu itu ya. Kemudian yang ketiga untuk ibu menyusui. Nah ini ya, karena di sini pada saat apa namanya? Produksi ASI salah satunya hormon oksitosin mempunyai peranan ya, mempunyai peranan untuk bisa mempengaruhi mioepitel atau sel-sel alveoli yang ada pada mame ya supaya bisa untuk memproduksi produksi ASI supaya nanti saat setelah melahirkan pada masa nifas ASInya bisa keluar lebih banyak supaya kebutuhan bayi akan ASI bisa terpenuhi kayak gitu. Kemudian kontraindikasinya, kalau terjadi gawat janin atau distres, ya namanya gawat janin kok malah ditingkatkan kontraksinya, nah otomatis juga akan bisa mempengaruhi kondisi janinnya. Kemudian rahimnya yang abnormal ya, mungkin dalam hal ini terkait dengan posisinya atau mungkin ukurannya atau mungkin ada suatu masalah sehingga dengan adanya bertambah tingginya kontraksi rahim juga akan bisa mempengaruhi kondisi dari rahim itu sendiri. Kemudian disproporsi cefalopelvis atau CPD, panggul sempit. Nah, kalau panggul sempit kan memungkinkan kepala bayi nggak sesuai dengan jalan lahir sehingga tidak akan bisa lahir dengan normal. Kalau kita paksakan dengan induksi oksitosin ya itu nggak akan bisa untuk membuat panggulnya menjadi lebar atau lebih luas ya seperti itu sehingga malah akan bisa memperparah dari kondisi si janin maupun dalam kondisi rahimnya itu sendiri. Nah ini beberapa kontraindikasi maupun indikasi yang sekiranya boleh dan tidak diberikan induksi oksitosin. Nah, sediaan obatnya ada beberapa ya jenis ya, bisa dalam masuk golongan keton atau mungkin sintosinon
atau mungkin induksin, atau mungkin tiasinon. Ini beberapa golongan pemanis dan obat yang terkait dengan golongan oksitosin. Nah, yang ketiga yaitu untuk uterotonika golongan prostaglandin. Bagaimana mekanisme atau cara kerja dari prostaglandin itu sendiri? Yang pertama yaitu dia melakukan suatu relaksasi, ya, otot serviks dan meningkatkan kalsium, ya, intraseluler, ya, yang ada di dalam rahim, sehingga untuk memfasilitasi supaya otot-otot rahim, ya, itu dia mulai untuk melakukan kontraksi. Nah itu, ya. Kemudian bagaimana untuk cara pemberian yang golongan prostaglandin? Yang pertama yaitu pada saat induksi persalinan, ya, biasanya untuk kasus-kasus dalam proses mengakhiri, ya, atau terminasi kehamilan pada serviks yang mungkin belum ada pembukaan, ya. Kemudian pengontrol untuk perdarahan pasca persalinan. Nah, tadi jikalau pada saat persalinan kala 3 atau mungkin 2 jam postpartum kok ternyata ada tanda gejala yang mengarah ke atonia uteri, nah ini bisa untuk berikan uterotonika prostaglandin. Kemudian pemberian pada abortus yang cukup efektif, ya tadi yang inkomplit, ya, artinya untuk bisa mengeluarkan sisa-sisa atau hasil-hasil konsumsi yang masih berada di dalam supaya bisa untuk keluar. Dengan adanya kontraksi akan bisa mendorong, ya, hasil konsepsi yang sekiranya masih ada di dalam rahim itu bisa untuk keluar semuanya. Nah, terkait dengan dosis dan sediaan, ini ada beberapa jenis, ya, untuk sediaan yang termasuk prostaglandin. Ada dalam golongan carbaphosphomethamin, ya. Ini kurang lebih masuk dalam golongan prostaglandin F2, ya. Dosisnya 250 mikrogram per mili, ya. Suntikan awal 1 mili pada IM, diulang 1,5 sampai dengan 3,5 jam. Kemudian dosis bisa dinaikkan sampai 500, ya, mikrogram dan tidak boleh lebih dari 12 mikrogram karena khawatirnya dengan tingginya dosis juga akan bisa mempengaruhi terjadinya kontraksi yang tetanik, artinya kontraksi yang sangat berlebihan. Dengan adanya kontraksi yang sangat berlebihan pun juga akan bisa mempengaruhi kondisi, ya, ibu, sehingga juga akan bisa memperparah dari janinnya sendiri kalau dalam hal ini di dalam induksi persalinan, gitu, ya. Kemudian bisa dalam dinoproston golongan prostaglandin E2 yang tersedia dalam bentuk vaginal suppositoria, atau juga bisa misoprostol, ya, biasanya 25 mikrogram secara per vaginam, ya, setiap 6 jam, atau 25 per oral, ya, setiap 2 jam, gitu. Nah, kemudian apa indikasinya? Yaitu untuk mempercepat persalinan. Jadi intinya sama-sama untuk meningkatkan kontraksi supaya tadi terjadi pertambahan pembukaan. Yang kedua, terjadi penurunan. Yang ketiga, terjadi penipisan atau effacement. Itu sehingga akan bisa untuk mempercepat proses persalinan. Yang kedua juga sama, ya, mengontrol perdarahan pasca persalinan. Dan yang ketiga juga sama dengan yang lainnya tadi, induksi untuk abortus terapeutika, adanya abortus dengan tindakan atau mungkin bermasalah, ya, bagi ibunya sehingga perlu untuk dilakukan abortus, atau mungkin karena perkosaan, atau mungkin dengan hal yang lain sekiranya perlu untuk dilakukan terminasi kehamilan. Nah, kemudian indikasinya apa? Indikasinya yaitu pada pasien asma. Nah, kenapa kok pada pasien asma di sini tidak diperbolehkan
bagi golongan prostaglandin untuk konsumsi. Kira-kira kenapa Ibu-ibu? Kira-kira kenapa kok pasien asma tidak boleh mengkonsumsi uterotonika, diberikan pengobatan uterotonika? Menyempitkan pembuluh darah. Betul ya, apalagi di sini dia asma, hubungannya dengan aliran ya, bronkus dan lain-lainnya. Ya, dengan adanya penyempitan pembuluh akan bisa mempengaruhi apa? Saluran ya, pernafasan, bronkus. Kalau saluran pernafasannya itu semakin menyempit, otomatis itu malah akan bisa memperparah kondisi pasien dengan penyakit asma. Tuh. Kemudian sediaan obatnya ini ada beberapa ya. Ada dalam golongan misoprostol, apa ini, karboprostromethamin, dinoproston, kemudian gamepros ya. Juga ada dalam sediaan sulproston. Kemudian beberapa contoh obat yang termasuk dalam uterotonika. Di antaranya di sini ini yang tadi golongan dari alkaloid ergot. Kalau nama pasiennya dengan apa ini, stop, kalau generiknya itu metil gometrin maleat ya, 125 mg. Kemudian ada nama paten lagi dinamakan dengan glometil. Generiknya yaitu metil ergometrin maleat 0,2 mg. Kemudian ada lagi jenis yang myotonik ya, untuk nama generiknya metil ergometrin maleat 0,125 mg. Kemudian untuk yang golongan oksitosin ada nama patennya dinamakan dengan oksitosila. Generiknya oksitosin 10 unit ya, internasional per mililiter. Kemudian ada pitokin, nama generiknya oksitosin sintet ya, sama kandungannya 10 unit internasional per mililiter. Kemudian yang ketiga yang golongan prostaglandin ada ini yang nama paten prostin golongan E2, generiknya dinoproston, kandungannya 3 mg. Ini beberapa contoh obat uterotonika ya, dan mungkin masih banyak beberapa jenis yang lainnya yang termasuk dalam masing-masing golongan alkaloid ergot maupun oksitosin maupun prostaglandin. Oke. Sekian ya beberapa informasi yang saya sampaikan terkait dengan urgensi dalam pemberian uterotonika khususnya pada persalinan kelatida normal ya, karena memang pada masa persalinan kelatida normal itu salah satu dalam manajemen adalah pemberian oksitosin yang artinya untuk meningkatkan kontraksi. Dengan adanya kuatnya kontraksi akan membantu proses pelepasan plasenta akan bisa keluar dengan normal. Oke, gitu. Mungkin ada sharing terkait dengan materi ini atau mungkin ada kasus-kasus yang pernah dialami di lapangan, karena memang jujur terkait dengan pengalaman klinis saya sangat kurang sekali ya. Sehingga mungkin ada sharing dari ibu-ibu bisa menceritakan pengalaman di lapangan seperti apa. Nah, monggo silahkan. Halo, maaf izin bertanya Bu. Oke, monggo. Tadi dijelaskan untuk pemberian uterotonika dalam kurung pemberian oksitosin ya. Yeah. Tadi dijelaskan ada boleh diberikan secara IM atau IV. Untuk pemberian secara IV itu harus apakah diperbolehkan langsung apa harus dioplos ngoten ya Bu ya? Terima kasih. Sebentar.
Nah, ini ya Bu ya, Iya, Bu. terkait dengan pemberian 10 unit ya IV atau IM kalau menurut dari profilaksis rekomendasi WHO itu 10 unit. Nah, terkait untuk penggunaan dari oksitosin sendiri ini biasanya di sini mana ini? Nah, tergantung dari dosis yang kita gunakan Ibu ya. Misalkan kalau di sini kita melihat untuk per 10 unit internasional kan kita dosisnya 1 mili ya Bu itu ya. Iya. Ya. Nah, itu kalau memang sesuai dengan itu kita bisa langsung di drip dengan apa itu? Ini loh apa itu? Infus. Nah, itu bisa langsung untuk oksitosinnya. Oh, enggak Bu. Yang saya tanyakan iya itu kan berarti di drip itu ya Bu ya, Bu. Ya, Soalnya betul. di situ kan tertulis IV, pikiran saya itu IV langsung gitu Langsung Bu. Enggak sudah. ada Drip. tulisan enggak Ya. ada tulisan untuk pemberian dan tidak dijelaskan untuk pemberian drip gitu Bu. Oh ya, nanti saya tambahkan tulisannya gitu ya. Ya. Iya, ya, Jadi terima langsung kasih ya dengan Bu. drip. Oke. Gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? lagi Bu. Ya. Saya Vicky Bu dari Lampung. Oke, gimana Bu Vicky? Bu, untuk metil ergometrin itu masih boleh dipakai ya berarti? Metil ergometrin. Kalau ya, tapi kalau zaman sebentar Bu, saya tadi sekilas kok membaca ya terkait dengan itu kalau zaman dulu itu emang digunakan, tapi tadi sekilas saya kok tidak digunakan. Sebenarnya gitu. Saya tadi sempat melihat dari beberapa hasil penelitian itu bahwa kalau zaman dulu memang untuk yang metil ergometrin itu dulu sangat sering digunakan, tapi untuk saat sekarang kok tidak karena kelihatannya tadi sekilas itu malah akan bisa memberikan apa ya pengaruh untuk tingginya apa pemicuan dari kontraksi. Kalau nggak salah tadi sekilas saya baca itu, sehingga sekarang lebih familiar untuk yang mengarah ke oksitosinnya. Oh, baik Bu. Berarti Oke. sudah tidak boleh digunakan ya Bu? Ya, betul. Terima kasih Bu. Ya. Oke, ada yang lain? Mungkin cukup? Halo? Iya Bu. Oke, cukup ya sementara? Iya Bu. Oke. Siap Bu. Oke, sementara cukup pemberian materi pada sore kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan untuk pertemuan pada sore kali ini kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Cilif. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Sore Bu. Ya. Selamat sore Bu. Oke, sore. Silahkan bisa live.